Masih dengan tema yang sama, hidup sebagai orang yang merdeka, dengan subtema di dalam minggu yang ketiga, memerdekakan hak orang lemah. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kabar baik bagi umat Tuhan menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia, yakni banyak narapidana yang menantikan kabar sukacita tentang pengurangan masa tahanan mereka dan bahkan pembebasan mereka dari penjara. Namun setelah mereka bebas, sering mendapat kecurigaan dan penolakan, dan akibatnya tidak jarang bagi mereka kembali berbalik kepada kejahatan semula. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, itu realita yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai bermasyarakat. Namun berbeda dengan apa yang telah kita baca dan kita dengarkan tadi di dalam kitab Yesaya pasal 61 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kita tahu dengan perikop di sana dikatakan kabar selamat kepada Sion. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Allah, ada kabar sukacita yang telah dikumandangkan oleh Nabi Yesaya. Di sana dia katakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, dan bahkan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung dalam penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, tentang hari pembebasan Allah. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Allah, peristiwa yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya bin Amos kepada bangsa Israel bukan hanya sebagai seruan biasa saja. Itu adalah seruan yang sungguh luar biasa bagi bangsa Israel, bahwa ketika mereka ada di dalam pembuangan, ketika mereka ada di dalam persoalan yang sangat besar sebagai manusia, kalau sudah jatuh di dalam dosa, pasti mereka tidak akan ada pengampunan. Tetapi Allah berkali-kali mengumandangkan suatu suara yang luar biasa, bahwa Allah sangat mengasihi mereka. Allah memperhitungkan banyak hal di dalam kehidupan mereka. Dan benar apa kata firman Allah, musuh yang dulu pernah menganiaya mereka, pernah menindas mereka, kini dipakai oleh Allah secara heran dan luar biasa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Musuh yang dulu telah membuat bangsa Israel tidak bisa berbuat apa-apa, merampok segala kekayaan mereka, kini mereka dipakai oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang sungguh dahsyat. Sangat jelas dikatakan di dalam kebenaran firman Allah, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Artinya di sana mau dikatakan bahwa bangsa Israel adalah benar bangsa pilihan Allah. Dan ini juga akan berlaku bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah seringkali kita katakan bahwa ya saya ini adalah orang yang berdosa, saya tidak layak, karena saya ini adalah orang yang tidak bisa dipandang baik oleh orang lain. Tetapi ingat, Allah datang ke dunia ini untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Allah datang ke dunia ini untuk orang yang berdosa. Dan berkali-kali di atas mimbar pemberitaan saya selalu katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan pendeta pun sekalipun dia sudah di atas mimbar, masih pun melakukan sebuah kesalahan. Lalu apa yang dilakukan oleh umat manusia atau jemaat Tuhan?
Namun di dalam pemberitaan firman ini sangat jelas mau dikatakan, bukan hanya kami sebagai para pelayan, bukan hanya kami sebagai para pendeta, penatua, diaken atau pengurus atau gembala sidang, evangelis atau penginjil yang harus memberitakan tentang kelepasan, tentang kasih, tetapi bagaimana Allah mau menyatakan bahwa Allah itu menyukai hukum. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upah dengan tepat. Artinya apa Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih Tuhan? Walaupun Mazmur mengatakan bahwa Allah adalah pengasih, Allah panjang sabar, Allah bisa mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, tetapi ingat satu hal, sekalipun Allah penuh kasih, Dia juga adalah Allah yang harus membela kebenaran. Ketika ada manusia yang salah, pasti akan mengalami sebuah hukuman. Dia akan diberikan sebuah pelajaran, tetapi bukan berarti ketika dia memberikan hukuman lalu meninggalkan dia. Tidak. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, pasti kita akan ditegur. Kita akan dinasehati. Bukan hanya ditegur dan dinasehati, tetapi Allah benar-benar menghukum kita supaya kita berbalik kepada jalannya Allah, seperti yang telah dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Allah tahu hidup mereka adalah pilihan Allah, tetapi Allah tahu setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka harus ada di dalam pembuangan. Mereka harus mengalami pergumulan yang begitu besar sebelum mereka mengecap segala kebaikan Tuhan. Itu juga yang akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen masa kini. Masalah akan ada di dalam hidup kita. Pergumulan akan begitu besar untuk kita hadapi, tetapi Allah mengizinkan semuanya itu agar supaya kita kembali melihat kepada salib Kristus, bahwa Allah sangat mengasihi dan peduli Bapak, Ibu, saudara dan saya. Jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, ketika Dia katakan Dia akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Ketika hidup kita diberikan kelepasan, ketika kita diberikan kebebasan, Allah juga ingin memulihkan keadaan kita. Ketika Dia memulihkan, Dia kembali mengikat perjanjian antara kita dengan Allah, antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Dia ingin mengikat kita agar supaya warisan yang telah Dia berikan kepada kita tidak akan pernah sia-sia. Warisan keselamatan, iman yang diberikan secara cuma-cuma itu harus dikembangkan. Itu harus kita lakukan di dalam sepanjang kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara, dan adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Ada begitu banyak gumul yang dialami oleh bangsa Israel. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tetapi berita keselamatan terjadi bagi Sion, dan berita keselamatan pun akan terjadi bagi kehidupan kita semua. Lalu apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu? Ketika kita melihat bahwa kebaikan Allah sungguh luar biasa, Dia membebaskan kehidupan kita yang telah terikat, dan Dia telah memberikan kelepasan, Dia memberikan sesuatu yang sungguh dahsyat, dan Dia mengikat sebuah perjanjian di antara kita dengan Allah. Kini apa yang harus kita lakukan? Patutlah kita mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-10 Dia katakan, aku bersuka cita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Artinya Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih Tuhan, ketika kita menerima keselamatan, ketika kita menerima kebebasan, pemulihan daripada Allah, Dia akan mengenakan kita pakaian keselamatan. Dia akan menyelubungi kita dengan jubah kebenaran. Dan seperti pengantin laki-laki yang akan mengenakan perhiasan di atas kepala mereka.
Dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Luar biasa apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ketika Dia mengikat hubungan kita dengan Tuhan, ada janji yang Dia berikan. Oleh karena itu ya Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kalau contoh yang tadi dikatakan seorang narapidana menunggu pengurangan mereka untuk mereka ada di dalam proses di dalam penjara, atau mereka akan ada dalam kebebasan, tetapi ketika mereka luar dari jeruji besi, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita tidak pernah memberikan mereka kebebasan dan kelepasan, apalagi tentang pemulihan. Sekali mereka berbuat dosa, mereka tetap berdosa. Lalu apa bedanya dengan kita Bapak Ibu? Kita mungkin tidak pernah ada dimasuk di dalam penjara, kita mungkin tidak pernah ada di jeruji besi, tetapi lebih dalam lagi kita selalu berada di zona kenyamanan kita. Kita tidak mau keluar dari zona kenyamanan kita. Kita lebih nyaman dengan situasi kondisi saat ini, padahal ada tantangan yang ingin Tuhan berikan, tetapi kita katakan, Tuhan biar sudah. Ini sudah terlalu besar persoalan yang saya alami, dan sulit bagi saya untuk keluar dari pergumulan itu. Ingat dan percayalah, ketika Allah mengizinkan kita dalam pergumulan yang besar, Allah yang sama memberikan pergumulan itu juga akan memberikan jalan keluar bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kebaikan yang Allah berikan bukan hanya kebaikan tentang berkat, tetapi di sana ada keselamatan, ada kebenaran yang Allah tunjukkan di dalam kehidupan kita. Mari ketika kita menghayati pengorbanan Allah dalam hidup kita, mari kita jalani dengan takut akan Tuhan. Apa yang telah dikisahkan di dalam kitab Perjanjian Lama di dalam Yesaya saat ini, itu akan memotivasi kehidupan kita, bahwa kita ini adalah anak Allah, siap menerima kebebasan dan pemulihan, dan siap memperkatakan Kristus yang tersalib. Ketika ada seseorang melakukan sebuah kesalahan, kita boleh tegur mereka dengan perkataan yang baik, perkataan yang membangun, bukan untuk menjatuhkan kehidupan mereka, tetapi dengan perkataan yang baik, sehingga hidup kita akan semakin diberkati. Orang lain akan menilai kita dengan segala yang baik, bukan karena ketika kita dikatakan kita sering mengoreksi, menegur, menasehati, tetapi tidak pada tempatnya. Tetapi orang yang berakal budi, orang yang berhikmat, dia tahu untuk apa dia akan memperkatakan itu. Dia akan melihat situasi dan kondisi. Ada saat di mana kebenaran itu akan dinyatakan, tetapi kita harus tahu cara bagaimana kita menyampaikan. Caranya adalah mari kita minta tuntunan Allah, agar setiap kalimat yang akan keluar dari mulut bibir lidah kita akan diterima dengan baik oleh orang lain. Dan ketika apapun yang kita sampaikan, orang itu pun bisa menerima dan kita pun bisa mengerti, memahami semua yang ada. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, marilah kita mengikat perjanjian kembali antara kita dengan Allah. Maka keselamatan dan kebenaran yang Allah janjikan dalam hidup kita akan terus berada di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kebebasan akan terjadi bukan hanya kepada bangsa Indonesia, yang dimana di hari kemarin kita merayakan kemerdekaan, tetapi kita sebagai orang Kristen yang takut akan Tuhan, dimanapun kita pergi dan berada, kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.